Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya untuk bisa berkumpul dalam tatap maya kali ini. Sebelumnya, yang kami hormati, Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 3 orang. Saya, Salsasi Papa Ujia, dan ada juga rekan saya, Siti Latifah Hoirunisa, dan ada juga rekan satu lagi yang namanya Echa Antika. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori konstruktivistik yang dimana di dalamnya itu ada pengertian teori konstruktivistik, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik, dan yang terakhir implikasi teori konstruktivistik. Untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh saya, yang dimana itu pengertian teori konstruktivistik. Pengertian teori konstruktivistik ini berasal dari akar kata konstruktif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya itu berarti memiliki sifat memperbaiki. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan konstruktif yang berarti sesuatu yang membangun, the one who builds, itu menurut L. F. Givia 2021. Nah, dalam istilah psikologi, kata konstruktif diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan kesimpulan baru atau thought that produce new conclusion. Itu juga menurut F. Givia dan juga ada Adora Rinanda pada tahun 2021. Dan dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme ini diartikan sebagai aliran atau paham yang serupa membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Itu menurut Sutherland 2019. Lalu ada juga pengertian teori konstruktivistik ini menurut para ahli, yang dimana yang pertama ini ada menurut Alan Fitzgerald dan John Woolard mengatakan, in terms of learning, constructivists hold that individual construct their own understanding of the world around them by gathering information and interpreting it in context of past expression, experience. Masalahnya teman-teman. Nah, maksudnya dari kata-kata yang dimaksud oleh Alan Fitzgerald ini, teori konstruktivistik dalam proses pembelajaran ini memandang bahwa pembelajaran dikatakan telah belajar apabila mereka mampu membangun atau mengkonstruk pemahaman mereka sendiri tentang dunia di sekitar mereka dengan cara mengumpulkan informasi dan menafsirkannya serta mengaitkannya dengan pengalaman yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, ada juga menurut Asrori. Nah, dalam bukunya mengatakan bahwa teori belajar konstruktivistik ini adalah suatu teori yang memandang bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak pendidik ke kepala peserta didik. Maka peserta didiklah yang harus membangun atau menafsirkan tentang apa yang telah mereka pelajari disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya. Itu menurut Asrori 2020. Lalu ada juga menurut ahli dari Piaget dan teori kognitif Vygotsky. Menurut mereka, teori belajar konstruktivistik ini berpendapat bahwa pembelajaran terjadi ketika seseorang memperoleh pengalaman dari apa yang dipelajarinya
Sehingga berarti individu menciptakan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Dari semua pengertian yang tadi telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teori belajar konstruktivistik ini merupakan pandangan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui proses menghubungkan informasi yang baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, dalam konstruktivisme ini, pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan juga melibatkan aktivitas peserta didik dalam membentuk pemahaman baru berdasarkan interpretasi terhadap pengalaman pribadi mereka. Teori ini juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti Piaget dan Vygotsky yang menekankan pentingnya pengalaman langsung, interaksi sosial, serta konteks budaya dalam proses belajar. Lanjut ke pematerian yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik ini. Kepada pemateri, saya Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi mengenai teori konstruktivistik. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, teori konstruktivistik dalam pembelajaran menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pemahamannya sendiri, sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam melalui pembelajaran aktif dan pengalaman langsung. Namun, pendekatan ini juga atau pendekatan konstruktivistik ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama dalam penerapan metode yang konsisten di berbagai konteks pendidikan. Nah, untuk kelebihan dari teori konstruktivistik itu yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar yang eksklusif. Nah, peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator, yang artinya guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sedangkan peserta didik dituntut untuk lebih aktif baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Nah, lalu karena dalam teori konstruktivistik ini memegang prinsip bahwa pengetahuan itu tidak bisa ditransfer dari satu orang ke orang lain, melainkan bisa didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu dapat mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, serta mengajarkan mereka untuk selalu berpikir kritis. Nah, dalam pembelajaran yang berdasarkan pada teori konstruktivistik, peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya secara eksplisit atau lugas, cermat, dan juga dengan menggunakan bahasanya sendiri, yaitu menyampaikan pendapat sesuai pemikirannya, saling berbagi pemikiran dan gagasan dengan teman-temannya, dan mendorong peserta didik memberikan penjelasan mengenai gagasan yang diutarakannya. Jadi karena dalam hal ini peserta didik itu dituntut untuk menemukan titik terang dari apa yang telah mereka pelajari. Peserta didik harus menerapkan pemahaman, mencatat elemen yang relevan dalam pengalaman belajar baru, menilai konsistensi pengetahuan sebelumnya dan yang muncul, dan memodifikasi pengetahuan mereka berdasarkan penilaian itu. Lalu untuk poin yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, pembelajaran dengan menggunakan teori konstruktivistik atau konstruktivisme itu mempunyai kelebihan mampu memberikan peserta didik sebuah lingkungan belajar yang kondusif, saling menyimak, dan mendengarkan satu sama lain, menghindari kesan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar, mendukung peserta didik menyampaikan gagasannya. Nah, hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, akan tetapi mereka juga harus dapat menemukan pengetahuan sendiri dengan cara menghubungkan pengalaman pribadinya dengan informasi yang dia dapatkan,
baik dari temannya, tetangganya, ataupun sumber lainnya. Lalu poin yang terakhir, yaitu perbedaan individual menjadi lebih terukur dan dihargai, sehingga memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan cara yang terbaik. Nah, dalam teori ini, peserta didik diberi kesempatan untuk membina sendiri kepemahaman mereka mengenai sesuatu. Hingga inilah yang membuat peserta didik menjadi lebih yakin dan mampu mengatasi bagaimana cara eh, meningkatkan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri, serta menjadi lebih berani dalam menghadapi suatu masalah dalam situasi baru dan berani dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi pembelajaran konstruktivistik ini memiliki keunggulan dalam membangun kebebasan, realitas, dan sikap serta persepsi positif belajar sebagai modal belajar karena belajar membutuhkan kebebasan. Dan peserta didik tidak akan dapat belajar secara maksimal tanpa adanya kebebasan. Lalu untuk selanjutnya itu kekurangan dari teori konstruktivistik. Yang pertama itu terdapat perbedaan antara pendapat peserta didik dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, hal ini dikarenakan peserta didik menciptakan pengetahuan dengan idenya sendiri sesuai pemahaman dan pengalaman mereka. Jadi dalam teori pembelajaran konstruktivistik, peserta didik dibebaskan mengutarakan gagasannya sendiri. Sehingga pada akhirnya hal ini akan membuat peserta didik membuat pengetahuan dengan ide atau gagasan mereka masing-masing yang akan berbeda dengan pendapat para ahli di bidangnya. Lalu yang kedua, penerapan teori ini akan membutuhkan waktu yang sedikit karena teori ini menuntut peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya masing-masing peserta didik ini memiliki perbedaan masing-masing, baik dari perbedaan dari segi kepribadian, intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, bakat, dan juga minat. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut itu perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran. Sebagai fasilitator, maka guru harus mampu memberi rangsangan yang tepat sesuai dengan perbedaan dari masing-masing peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu poin ketiga, terbatasnya fasilitas atau kondisi di masing-masing sekolah berdampak pada kreativitas siswa dalam membangun pengetahuan. Nah, maksudnya jika tema pembelajaran yang akan diajarkan tidak didukung oleh lingkungan, nah maka teori konstruktivistik ini akan gagal memenuhi tujuannya. Nah, banyak sekolah-sekolah yang masih terbatas dalam menyediakan fasilitas yang digunakan dalam mendukung pembelajaran konstruktivistik, seperti belum tersedianya alat-alat laboratorium atau komputer yang cukup memadai untuk jumlah peserta didik, sehingga kurangnya sarana dan prasarana yang terjadi dalam lingkungan sekolah membuat pembelajaran konstruktivistik menjadi kurang mendukung. Lalu untuk poin terakhir, yang keempat, yaitu sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar. Nah, terkadang ada beberapa guru yang tidak mau berubah dalam menggunakan model pengajarannya kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan guru sudah merasa nyaman dengan cara pengajaran lama yang sudah biasa digunakannya, yaitu dengan menggunakan model ceramah. Nah, guru merasa bahwa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional juga sudah bisa membawa peserta didik untuk mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga menggunakan model atau cara pembelajaran lainnya dianggap tidak perlu atau tidak terlalu diperlukan. Nah, sekian materi mengenai kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Oke, selanjutnya eh, akan membahas mengenai implikasi teori konstruktivistik yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi, yaitu mengenai implikasi teori konstruktivistik. Boleh next.
Nah, teori konstruktivistik ini memiliki implikasi yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam metode pembelajaran. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, implikasinya proses pembelajaran harus bersifat student-centered, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan menyediakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi serta refleksi. Selain itu, evaluasi pembelajarannya juga tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa. Dengan demikian, teori konstruktivistik ini menuntut strategi pembelajaran yang lebih interaktif, yaitu seperti pembelajaran yang berbasis proyek, dan menekankan kolaborasi agar siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Next, selanjutnya yaitu implikasi teori konstruktivistik menurut Jean Piaget. Nah, yang pertama itu implikasi dari Jean Piaget ini dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, dalam merumuskan tujuan belajar, di mana guru menentukan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajarannya ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Lalu yang kedua, dalam memilah bahan pembelajaran. Jadi, dalam penyesuaian materi pembelajaran itu dengan tingkat perkembangan kognitif siswa agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang ketiga, membuat tema-tema dengan kemungkinan yang akan dipelajari peserta didik dengan cara aktif. Lalu yang keempat, memilih serta menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan tema pembelajaran, misalnya belajar mengajar dengan berbentuk kelompok, eksperimen, role play, dan problem solving. Lalu yang kelima yaitu menyiapkan bermacam-macam pertanyaan yang bisa menciptakan karakter kreatif peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan. Lalu yang terakhir yaitu menilai kegiatan serta hasil dari pembelajaran. Jadi dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran serta pencapaian siswa untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya, next. Implikasi teori konstruktivistik menurut Vygotsky. Yang pertama itu pembelajaran menghendaki adanya setting kelas kooperatif sehingga siswa dapat saling berinteraksi satu sama lain dan mengemukakan solusi efektif untuk memecahkan masalah dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Jadi, pembelajaran sebaiknya dilakukan dalam suasana kelas yang bersifat kooperatif, artinya siswa didorong untuk saling berinteraksi satu sama lain, bekerja sama, bertukar pendapat. Nah, dengan cara ini mereka dapat menemukan solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan tingkat perkembangan mereka masing-masing atau zone of proximal development. Nah, lalu yang kedua, teori konstruktivistik ini menurut Vygotsky dalam pembelajaran lebih menekankan scaffolding. Siswa diberikan beberapa bantuan dalam mengatasi masalah mereka sebelum diberi kesempatan untuk mengatasi masalah sendiri sehingga akhir. Nah, menurut teori konstruktivistik Vygotsky ini, pembelajaran lebih menekankan pada konsep scaffolding. Dalam proses ini, siswa awalnya diberikan bantuan atau bimbingan dalam menyelesaikan suatu masalah. Seiring dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan mereka, bantuan tersebut dikurangi secara perlahan hingga akhirnya siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Next. Nah, selanjutnya implikasi dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu guru harus merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi. Lalu yang kedua, pemilihan materi yang harus relevan dengan pengalaman dan lingkungan siswa. Yang ketiga, evaluasi dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran. Next. Implikasi pada model pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh model, yaitu discovery learning,
lalu problem based learning, dan yang ketiga project based learning. Nah, yang pertama discovery learning. Nah, pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang biasanya mengharuskan siswa melakukan tindakan ilmiah, eksperimen, atau observasi sebelum menarik kesimpulan. Melalui model ini, siswa ini diajak untuk menemukan sendiri apa yang telah dipelajarinya dan kemudian membangun pengetahuan tersebut dan bagaimana cara memahaminya. Lalu yang kedua ada problem based learning. Nah, pembelajaran dengan berbasis masalah merupakan interaksi antara stimulus dan respon, hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan di mana pengalaman anak yang diperoleh dari lingkungan tersebut menjadikan anak sebagai bahan dan materi untuk memperoleh pemahaman dan dapat dijadikan pedoman untuk belajar. Nah, lalu yang ketiga yaitu model project-based learning. Nah, model pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran kelas dengan melaksanakan suatu proyek terdiri dari latihan berbasis masalah kompleks yang ditugaskan kepada siswa. Nah, seperti langkah pertama dalam proses memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan tentang pengalaman mereka dalam kegiatan praktik dan meminta siswa melakukan kegiatan merancang, melakukan kegiatan inquiry atau inquiry memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri ataupun kelompok. Nah, next. Dan yang terakhir yaitu implikasi pada metode pembelajaran, yaitu contohnya ada metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Nah, untuk yang pertama, metode ceramah ini melibatkan guru lebih banyak memberikan penjelasan. Sementara itu, berbeda halnya dengan metode tanya jawab yang digunakan sebelum menggunakan pembelajaran, di mana guru mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan dibahas. Nah, tujuannya adalah untuk menilai pemahaman awal siswa sebelum memasuki proses belajar yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada metode diskusi. Dalam metode diskusi ini, para siswa berinteraksi dengan teman-teman mereka untuk membahas topik yang sedang dipelajari pada pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penugasan. Nah, adapun metode penugasan ini berfungsi sebagai pendukung metode pembelajaran lainnya, di mana siswa diberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Nah, semua metode ini merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme ini dalam proses belajar mengajar. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi ketiga yang telah memaparkan materinya dengan baik. Dari pematerian pertama, kedua, sama ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori konstruktivistik ini adalah pembelajaran yang merupakan proses aktif di mana peserta didik membangun pemahaman dan pengetahuan mereka yang melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman nyata, serta refleksi terhadap apa yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan tidak dipindahkan secara langsung dari pendidik ke peserta didik, melainkan dikonstruksi sendiri oleh peserta didik melalui proses berpikir kritis, pemecahan masalah, serta menghubungkan informasi baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. Dengan demikian, teori konstruktivistik ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik, pembelajaran bermakna, dan relevansi konteks sosial serta budaya dalam proses belajar mengajar. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.